seperti biasa kita ngalap tabaruk kepada pelajaran kita, yaitu tentang ilmu fikih yang kita pelajari dalam kitab Ghoyatul Muna daripada Syarah Safinatun Najah. Kita sekarang sampai daripada bab toharah ataupun bab air, bab bersuci ya. Masih tentang bab toharah, tapi sekarang pasalnya tentang al-ma'ul qalil wal kasir, tentang air yang sedikit dan air yang banyak. Toharah secara lugutan, wa taharatu lugatan an-nazafah wal khulus minal adnasi haysiyah kanat al-anjasiyah au ma'nawiyah kal-uyub mil ujbi wal kibri wal hasad wal riya wa nahwa ala jalik. Toharoh secara lugat itu, secara bahasa membersihkan daripada sifat-sifat yang kotor, yang haisyah yang ada pada diri kita. Itu secara bahasa. Ataupun secara maknawi, toharoh itu membersihkan juga seperti dari aib, ya, aib yang ada dalam diri kita. Atau juga bisa dimaknakan toharoh itu membersihkan daripada sifat ujub wal kibri, sifat ujub, sifat takabur, sifat hasud, sifat riya dan sebagainya. Ketika itu hilang dalam diri kita, itu juga bisa dimaknakan toharoh. Namun yang akan kita bahas tetapi di dalam syar'an, secara syariat. Secara syariat, toharoh itu apa sih? Hiya rab'ul hadas au izalatan najas, yaitu mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Nah, itu kalau dalam ilmu fikih. Dalam ilmu tasawuf kita diajarkan taharah juga. Taharah apa? Taharah membersihkan hati kita dari sifat ujub, sifat sombong, sifat takabur, ya, sifat riya dan sebagainya. Itu sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Nah, secara syariat toharoh itu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, sedangkan toharoh sendiri di sini dalam syarah disebutkan ada 4 tertiban. Wa toharatu laha arba'u maratib. Toharoh itu ada 4 susunan. Pertama, al-awwalu tathhirul zahir anil ahdasi wal ahbas. 1, toharoh itu bisa juga disebutkan apa? Di sini ada, dalam kitab ini disebutkan ada 4 susunan, yaitu membersihkan yang zahir dari anil ahdas, dari najis. Zahir seperti badan kita, kalau terkena najis ya kita cuci, hilangkan najisnya. Wal ahbas ataupun dari perbuatan yang tidak baik, itu pun juga bisa dimaknakan toharoh. Kedua, tathhirul jawarih anil jaraim wal asam. Kedua, toharoh di sini dinamakan juga apa? Tathhirul jawarih, membersihkan anggota jawarih kita, anggota badan kita dari apa? Anil jaraim, dari perbuatan yang tidak baik, wal asam ataupun dari perbuatan dosa. Selagi kita tidak berbuat dosa, jauh bermaksiat kepada Allah, maka selagi itu kita melaksanakan toharoh. Bisa dinamakan juga toharoh. Yang ketiga, tathhirul qulub anil akhlaqil mazmumah, yaitu mensucikan hati dari akhlak yang tidak baik. Ketika seseorang punya akhlaknya yang kurang baik, kurang bagus, maka ketika dia memperbagusi akhlaknya, memperbaiki akhlaknya dengan akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia sudah secara tidak langsung bertoharoh. Sedangkan kalau ngomong urusan hati ini amat sangat penting. Kenapa dibilang amat sangat penting? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yanzuru ila qulubikum walakin Allah yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang kepada jasad-jasad kita. Baik itu jasad kita mau yang hitam kah, mau yang putih kah, mau yang coklat kah, mau yang bagaimanapun.
Walakin Allah yanzuru ila qulubikum, akan tetapi yang Allah akan pandang yaitu hati kita. Maka hati-hati dengan hati ini. Kalau dalam hati sudah ada bintikan-bintikan apa, hasudkah, irikah, sombongkah, ujubkah dan sebagainya, maka cepat-cepatlah itu hilangkan. Karena penyakit hati tidak akan hilang kalau bukan kita sendiri yang menghilangkan. Nasihat ulama, nasihat tuan guru, ataupun nasihat para kiai, para ustadz, para habaib, itu cuma sekedar menunjukkan saja. Tapi kalau itu pengen hilang, maka kita harus menghilangkannya sendiri. Berusaha. Nggak bisa dengan sifat ujub takabur dinasihatin, dia masuk nasihatin. Tapi kalau kita nggak mau menghilangkan sifat ujubnya, sifat sombongnya, sifat iyanya, sifat hasudnya, tidak akan pernah hilang. Sedangkan hati-hatilah, karena Nabi al-kibru la yadkhulul jannah. Orang yang sombong tidak akan pernah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena sifat sombong ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilangkan. Hati kita ini harus benar-benar bersih daripada sifat-sifat hasud, iri dan dengki dan sebagainya. Nah, yang keempat, toharoh juga tathirus sar amma siwallah, yaitu anillah subhanahu. Artinya apa? Membersihkan hati dari berbuat jelek ataupun yang mungkar, dari apa-apa yang dilanggar oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang empat ini bisa juga dinamakan toharoh. Tetapi nanti yang akan kita bahas yaitu tentang bagaimana air yang sedikit, air yang banyak. Apa manfaatnya, Bib? Manfaatnya agar ibadah kita lebih baik. Benar gak selama ini ibadah kita menggunakan air yang benar secara syariat? Kalau enggak, airnya enggak sah, maka wudunya enggak sah. Wudunya enggak sah, maka ibadahnya enggak sah. Ibadahnya enggak sah, bagaimana kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita perbaiki dari mulai airnya. Benar enggak ini air secara syariat segini sudah cukup untuk digunakan wudu, suci apa enggak gitu. Dan nanti insyaallah minggu yang akan datang kita pelajari. Ini baru awal daripada tentang bab daripada air ya, tentang masih bab tentang toharoh, tentang bab air. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak ataupun yang sudah membantu ya, alhamdulillah kemarin Pak warga Kampung Cijengkol dan semua, baik dengan materi tenaga yang sudah membantu bikin kobong anak-anak, yang mudah-mudahan insya Allah itu semua menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalamnya Habib Ahmad Al-Atas, man ana ala khairin falahu mislu ajrih. Siapa orang yang membantu dalam kebaikan, maka dia seperti orang yang melaksanakan kebaikan. Ya, kalau hadis Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajrih. Kalau hadis Nabi, siapa orang yang menunjukkan dalam kebaikan, jalan kebaikan, maka dia seperti orang yang melaksanakan kebaikan. Insyaallah bapak-bapak yang bantu kemarin ataupun yang gak bantu, baik bantu dengan tenaga ataupun dengan materi dan sebagainya, saya doakan semoga kalian kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan yakin ini jadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, saya mengundang bapak-bapak semua, insyaallah hari Minggu saya akan sepitan, kata orang Sunda ya, di sepitan atau nyunatan anak ya. Di mana di sini? Insyaallah mungkin jam 8 jam 9 lah. Diawali dengan mungkin hadiah, langsung baca marhaba, langsung di sepitan ya. Ya, bapak-bapak ada waktu diharapkan kehadirannya, dan yang paling istimewa saya minta doanya agar dilancarkan, anak saya disehatkan, jadikan anak yang soleh, anak yang bermanfaat, anak yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah dan cinta terhadap daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar bermajlis ini melainkan Allah ampunkan dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, baik hajat dunia, hajat akhirat. Yang lagi kurang sehat Allah angkat penyakitnya, yang lagi sehat menjadikan kesehatan yang bermanfaat, kesehatan yang selalu mengajak ketaat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi usaha Allah lancarkan usahanya, yang lagi bisnis Allah lancarkan bisnisnya, yang punya keinginan Allah kabulkan keinginannya. Bijahin Nabi wa bihaqqin Nabi ala hadhihi niyyah wa salihah bi sirril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana qad ta'arafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتسابه بالمصطفى رسولي نهضى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب وآله وصحبه إلى نضاس صحبي والحمد لله بالبال وتناهي والحمد لله بالبال والتناهي والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا رب العالمين. قبول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.